lanjutan yang kemarin dulu satu ini lagi baru kita masuk ke bab berikutnya. Kita mulai penguat common base ya, paling rangkaian yang paling jarang dipakai ya. Tapi dia ada gunanya juga untuk sebagai pengaman bagi alat ukur biasanya ya, untuk depan kalau input, karena impedansi inputnya kecil. Nah, ini yang salah satu impedansi inputnya kecil ya, common base. Nah, di common base ini rangkaiannya disebut common base adalah basisnya ke ground gitu. Nah, common emitternya ke ground, kolektornya ke ground ya. AC ini ya. Sehingga kalau input kalau di transistor bipolar, jika basisnya 0 ya, itu kita lihat lagi di dasar peneka, sehingga jika inputnya dimasukin ini dia pasti 0 gitu ya. Sehingga nanti ini inputnya adalah di emitter. Asli ini ya, inputnya adalah di emitter. Satu-satunya input di emitter. Common emitter, nah inputnya di basis, konverter pada basis. Kalau common base tidak bisa di basis karena nanti di basis jadi 0 ya. Apa yang mau dikuatkan, kalau 0 dikuatkan berapa kali pun jadi 0. Sehingga inputnya di emitter. Nah, karena basisnya 0, emiternya tegangan DC-nya harus diberi tegangan negatif ya, supaya nanti basis tetap lebih tinggi daripada emiter. Nah, elektron mengalir dari emiter ke basis ya. Kalau emiternya ground juga, nanti dia tidak akan terjadi perpindahan elektron sehingga harus tidak ada yang mengalir. Ini dia salah satu kenapa ini kurang disukai juga, salah satunya adalah sumber tegangannya 2, positif negatif ya. Ini waktu di dasar penelitian kita juga satu daya positif negatif gitu ya. Ini dia common emitter. Nah, kemudian inputnya di basis. Nah, sedangkan outputnya dia sama dengan common emitter, common base ini. Jadi nanti impedansi outputnya sama, hasil paralel dengan RL ya. Sedangkan impedansi inputnya ini yang berbeda. Nah, diambil nanti dia sebenarnya karena impedansi inputnya kecil ya, jika dia untuk di pengaman alat ukur itu sinyal itu tidak terlalu hambatannya kecil gitu ya. Dan ya yang kita ukur itu hampir sama dengan sumbernya. Untuk arus untuk mencari arus DC IE-nya ya, kembali lagi sebenarnya ini aslinya IE ini sini kan PBB dikurangi IBRB dikurangi PBE dikurangi IBE dikurangi min VEE. PBB-nya 0. Nah, otomatis IBRB-nya 0. Tinggal dia min VBE dikurangi IERE dikurangi min VEE. Kurang-kurang jadi positif ya VE-nya kan. Ini IEE VEE. Ya IE-nya adalah VEE dikurangi VBE atau min VBE ditambah VE dibagi dengan ya, karena IBRB-nya kan 0. Untuk DC-nya mencari arus IE. IE untuk mencari arus emitter dalam ya. Ini dia aksen ininya. Pada sisi inputnya. Outputnya sama ya, IC, FC paralel. Z-nya adalah dengan FC. Itu dia paralel. VO-nya sama dengan common emitter. IC, FC paralel. Outnya kemudian VE-nya adalah arus IE dikali dengan RE AC. Sama dengan IC ya, yang bersama dengan dapat output VO dapat VIN, sehingga nanti akhirnya adalah VO dibagi ke IC dikali RC dibagi dengan IE RE AC
di mana IE hampir sama dengan IC sehingga bisa dicoret. Jika dapatnya ini adalah RC dibagi dengan RCA. Sama kan dengan common emitter. Tanpa SWM ya. Nah, sekarang kita hitung saja di mana. Nah, ini dia yang berbeda nanti. Impedansi input outputnya. Ini sama ya. Kalau tanpa beban, kalau dengan beban, SC paralel dengan. Nah, impedansi input dia yang berbeda nanti. Inputnya dia adalah RE tidak ada jet inverse-nya, basisnya 0 tentunya ya. Nah, ambil contoh berapa tegangan outputnya gitu ya, output dari penguat basis bersama ini. Jadi ya, jika RE aksennya adalah 25 mV per arus IE. Kita ambil dulu tadi tegangan DC dulu untuk mencari arus emitter DC ya. Ini dia tadi ya. VCC-nya ini min VEE, RE-nya RC-nya. Ya, nanti IE-nya kami tadi min VEE dikurangi VBE dibagi dengan R. Sama dengan VE dikurangi VBE. Mana 10 dikurang 0,7 adalah 9,3. 0,3 dibagi 2, 4,65. Kilo menjadi miliampere. Kemudian kecil ya. Nah, nanti sehingga apa? Ini cukup besar nanti RE-nya. Hanya 25 dibagi, karena dia kecil daripada 1, hanya lebih hampir 2 kali lipatnya. Hampir lebih kecil dari setengahnya, maka lebih dari 50 ya. Karena 0,5 daripada 50, ini 50, nah inilah menjadi Zin-nya kecil ya, 6 ohm. Satu-satunya yang 6 ohm ini. Common emitter, common collector, Zin-nya besar. Karena dia F1 paralel N2, Zin base. Paralel kan. Zin base itu adalah beta RE aksen. Lalu dengan square, beta tambah lagi RE aksen. Sehingga dia hampir sama dengan S1 paralel N2. Okay. Nah, untuk mencari AV-nya, RC dibagi dengan RE aksen. RE aksen sudah apa? RC-nya. RC paralel dengan RC. 10 kilo paralel dengan 5,1 kilo, berarti 3,37 kilo. Ya, nanti AV-nya dari RC dibagi dengan RE aksen 3,377 kilo dibagi dengan 53 ohm, dengan 63 kilo. Cukup besar gitu ya, walaupun tidak sebesar kenapa nih RE aksennya besar ya? Nah, di tadi aksennya harusnya sini cukup kecil. Oke. Apa? Ya, VN-nya kan? Ini VN-nya, ini RG-nya. Ya, nanti RE aksennya ya. Sehingga nanti VN-nya adalah RE aksen dibagi dengan PG, RG ditambah dengan RE aksen dikali dengan PG. RE aksennya adalah 5,53, ini 50, hampir setengah lah ya. Setengah lebih dikit. 50 pas setengah. 53 dibagi dengan 53 ditambah 50. Dapatnya 0,518. Arrohnya hilang ya. Sehingga tegangan output tanpa beban, ya, adalah AP dikali VI. 3 dikali 0, dapat 32. Nah, ini sampai sini ininya. Nah, saya lihatin dulu simulasinya dulu. Simulasi common base. 20, berapa tadi sebentar. Kilo.
Kita ini dia yang konteks contohnya. Muatannya fasanya sepasa dia dengan tegangannya ya. Dia sepasa akhirnya tadi. Nah, pasanya ini kita lihat di sini tadi ya. Akhirnya ya positif. Jadi dia pasanya sama. Pasanya sama. Kita lihatkan semua sini. Ini 10 kali lipatnya ya. Besar, 10 kali lipat ya. Sehingga ininya 2 kali kan. 10 kali, 10 kali. Dan ininya 10. Kalau sama aja dia ada 10 kali. Ini sepertiganya ya, 60 kali lah ya. Sampai 1 milivolt ya. Sama dia dengan common emitter. Nah, harusnya ini arus inputnya, ini arus outputnya. Gitu ya. Lebih kecil ini ya, input. Ini output. Dan sebesar common emitter. Itu adalah rangkaian terakhir dari parameter P. Parameter P. Nanti kita di sini kita akan masuk ke FET ya, FET, parameter P untuk FET. Jadi saya ambilkan dulu sheet ini. Kita masuk ke bab berikutnya. Nah, ini penguat FET. Jadi seperti transistor bipolar, transistor unipolar disebut unipolar ya karena arusnya satu ya. Dia tidak melewati junction karena dia melewati kanal sudah ada, tempat lewat arus sudah ada dibuatkan. Sedangkan kalau di transistor bipolar, dia kalau ada arus dia harus melewati junction dulu kan, daerah netral. Nah, ini dia tidak ada daerah netral kiri kanan ya, dia arusnya dia ada juga daerah netral, cuman dia kiri kanalnya dan kanan kanalnya. Ya, arus tetap bisa lewat tanpa ada halangan. Jadi berapapun tegangan yang diberikan di trennya akan mengalir arus. Di source-nya ya, di source-nya, VDS-nya ya, source, dan nanti dia akan mengalir arus. Beda dengan bipolar. Bipolar dia akan mengalir arus jika tegangan PBB lebih besar daripada tegangan junction 0,7. 0,6 sampai 0,7 kalau untuk silikon dan 0,2 sampai 0,3 untuk kalau dia dibuat dari Jerman. Sudah kalau juga ini udah jarang gitu ya. Silikon. Nah, ini dia ininya. Kalau di FET tidak kan, di dasar pendekat dilihat dia sudah ada kanal. Jadi langsung ada arus, ada tegangan. Makanya di gap-nya dia, makanya dia malah mengurangi bisanya, bukan menambah gitu ya. Mengurangi artinya apa? Jika kanalnya lebih kecil, tentu arus yang lewat bisa turun ya. Arus maksimal nanti
Kenapa? Kanal itu akan menyempit sampai suatu saat dia jenuh, tidak ada lagi arus yang bisa menguap. Walaupun tegangan PDS-nya ditambahkan, ya. Dia, nah, kalau di bipolar tidak, semakin besar tegangan basisnya, arus dia akan semakin besar sampai titik jenuh ya. Ini juga ada titik jenuh, cuman dia besarnya sini besar negatif ya, semakin kecil sebenarnya kan. Kalau untuk kanal N, kalau kanal P dia besar positif. Jadi di JFET ini arus maksimalnya terjadi pada saat tegangan gapnya itu 0. Itu disebut arus maksimal IDSS-nya. Jadi artinya kanalnya terbuka paling lebar. Nah, makin dikasih tegangan negatif untuk kanal N-nya, gapnya itu ya, sehingga dia akan makin menyempit, harus makin turun. Tambahan negatif lagi makin turun. Akhirnya tiba jenuh nanti. Atau juga jenuh bisa diakibatkan jika umpama tegang VGS-nya, tegangan gapnya tetap gitu ya, tegangan rennya kita tambah terus, dia juga akan menjadi jenuh. Tidak nanti sebagai Tuhan, ini yang kita gunakan. Dia ada 3 juga komponen ininya. Akhirnya kalau lebih polar adalah common emitter, common collector, common base yang terakhir tadi kita ini kan ya contohnya. Nah di parameter FET, di transistor FET, dia ada 3 juga, common source, source-nya itu sumber bersama ya, kemudian common drain, penguras bersama, dan common gate, gerbang bersama. Nah, common source ini mirip dengan common emitter di bipolar. Sedangkan common drain itu mirip dengan common collector di bipolar. Sedangkan common gate mirip dengan common base di bipolar. Walaupun dia di common gate tidak perlu tekan negatif, karena VGS-nya tanpa negatif itu dia bisa. Ya. Kita coba aja dibuat tegangan buat tegangan. Nah, kemudian di common emitter kita memberikan tegangan swam atau mengurangi pengaruh beta, harus tidak tetap, kan? Perubahan arus dengan menambahkan tanam RE swam, ya. Di sini juga ditambahkan RS swam nanti, tujuannya adalah untuk bukan mengulang sama-sama itunya ya, mengurangi pengaruh nanti ke lengkungannya. Karena di bipolar itu garis beban DC-nya adalah linear, lurus. Sedangkan kok di FET karena arusnya itu adalah kodrat, dia hukum kodrat itu adalah dia parabola nanti ya, lengkung. Sehingga nanti dia gelombangnya itu nanti dia tidak bisa besar sama besar. Tegangan positifnya, gelombang positifnya hampir 2 kali lipat gelombang negatifnya. Nanti kita harus ngurangin itu. Supaya kalau tidak dia akan cepat cacat. Itu nanti dia untuk common source-nya dengan swam. Ya. Nanti gimana kita ini kan. Nah, di transistor bipolar kita mengenal beta atau HFE, hybrid forward emitter, ininya ya, hubungan arusnya. Di transistor JFET maka ada dikenal transkonduktansi. Kalau di beta itu besaran tidak ada ya, karena dia penguatan arus output dan input. Output dibagi output, penguatannya berapa. Besaran kalau konsultasi besarannya adalah Siemens atau per ohm, karena dia adalah arus dan dibagi dengan tegangan PDS. Sedangkan kalau beta adalah arus output dibagi dengan arus input, ya, besarannya tidak ada. Konsultasi adalah besarannya per ohm, mu, atau disebut juga konsultasi. Nah, ini adanya dari dasar juga ya nanti. Nilainya sama seperti bipolar, dia tidak satu nilai, range juga. Bisa lihatin nanti. Cari dulu ya. Fatnya ya.
ya. Nah, ini biasa saya tampilkan. Ini parameter daripada ini fat contohnya 2N54. Oh, bentuknya sama ya. Kalau gambar. Transistor sama. Seperti pola juga seperti itu. Simbolnya berbeda. Get, drain. Kalau lihat dari atas dia nih, tiga. Ya. Bentuknya sama. Bentuknya ada yang seperti bulat. Nah, persis sama dengan. Ini transistor juga. Nah, ini dayanya. Sampai hanya 300 mili atau 0,3 watt. Ini drain short-nya. Harus gap-nya ya. Ya. Harusnya sampai suhunya sampai plus minus ya. Sampai 150 derajat. Minus 60. Masih bisa bekerja ya. Jadi di dalam RMDD pun masih bisa bekerja. Nah, ini yang tadi. Ini mungkin tadi VGS off. Sama VGS. Ini kan VGS yang kita berikan ya. VGS off dari pabrik. Range kan. Minimalnya untuk yang ini ya 57 tadi 58. Min 1 sampai karena P di positifnya ya. Kemudian ini arus maksimal. 2 miliampere DC sampai 9. Kebanyakan ini artinya kebanyakan ya. Kebanyakan 6. Tidak semua ada data kebanyakan ya. Ini data minimal, ini maksimum. Jadi 2 miliampere sampai 9 miliampere, tapi kebanyakan 6. Ini yang transkonduktasi tadi. 1.500 sampai 5.500 itu 2N5458 ya. Mikro, mu atau mikrosiman. Kebanyakannya 4.000 nih. Ini sini ya. Nah, ini FS ada kita GM ya. Ini dibatasi dia GFS atau GFS. Sama. GM0 sama ya. Nih, yang diperlukan tidak. Ada 3 ini sebenarnya di datasheet FET. PGS off-nya juga PGS rapat kita tidak bisa menghitung arus. Kecuali menghitung ya, tapi mengukur bisa. Kalau itu kita langsung ambilnya ya. Kemudian harus maksimumnya, range juga. Jadi nilainya nanti juara. Nanti ini yang mau kita kurangi pengaruhnya, jangan supaya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi dia bergerak gitu aja. Ini dia. Nah, ini nanti gimana untuk mengurangi ini nanti. Ada caranya nanti ya. Pengaruhnya. Lanjutkan dulu. Tadi kalkulasi tadi ya, di sini gambarnya ada YFS ya, ada kan YFS itu di datasheet. Bisa ada beberapa buku namanya tuh, tapi kalau transfer bipolar udah di HFE semua. Nah, ini pada saat ini contohnya pada saat tegangannya sama, PS-nya ya, tegangan kita berikan ini, kita memberikan tegangan dari power supply ya, dari power supply sama 0,1 sama 0,1. Jika arus ID-nya berbeda, transportasinya berbeda. Tergantung dari arus. Jika ID-nya 0,2 miliampere, dia maka 2000 mikrosievert. Arusnya naik, itu dia akan naik kan, kalau pembaginya tetap kan, dia menjadi 10.000. Nah, ini dia ditulis dalam mikro. Sebenarnya kalau besarannya bisa 2 mili kan, 2 mili mu. Tapi di datasheet, nah kita lagi, dalam perhitungan boleh gitu ini kan. Dia itu ditulis dalam mikrosievert. Ya. Jadi itu udah kebiasaan penulisannya ya. Ini kan sebenarnya kalau ditulis mili mu boleh. Itu nggak biasa orang. Ini kan dalam mili nih. 5 mili mu. 5,5 mili siman.
atau 4 milisiman atau 1,5 milisiman. Ini biasa ditulis dalam mikro ya, jadi ininya besar. Sama juga parameter hybrid untuk anotasi outputnya kan, itu dalam mil juga kan, mikro mil, ini sama. Jadi kebiasaan penulisan. Jadi dia dalam hitungan nanti berarti dia 5.300 dikali 10 pangkat min 6 per ohm. Itu dia. Atau 5,5 mili mil. Atau 5,5 10 pangkat min 3. Jadi 5.500 sama ya. Karena kita masuk. Jadi itu biasa penulisan dalam datasheet-nya. Tadi soal juga itu kan 2 mili sebenarnya. Ini biasa menulis seperti itu. Dalam ribuan nih ya. Apa dalam mikro. Kan? 10.000. Dapat ditulis dalam siman. Ada GFS, GFS atau GM. Lihat aja ya. Mikrosimen dia. Kami dalam ribuan ya. Nah ini dia yang transport rotansi itu garis bebannya itu adalah parabolik. Nah, ini ya, lengkung. Kenapa dia lengkung? Karena arus ID-nya ini adalah VGS-nya linear. VGS dibagi rumus itu kan IDSS dikali 1 dikurangi VGS dibagi VGS kuadrat gitu kan. VGS linear. Sedangkan ininya kuadrat ininya kan nanti. Jadi ID-nya jadi kuadrat. Jadi sama dengan IDSS dikali 1 dikurangi VGS dibagi VGS kuadrat. Makanya dia lengkung. Parabolik. Parabola. Gitu ya. Sehingga nanti ininya, karakteristiknya ininya dulu ya. RGS inputnya ini GM VGS. Harus ya. Kalau di parameter hybrid di sininya ya arusnya itu dia adalah kekuatan arusnya ya FE apa HFE ini GM. Bisa kita ini kan. Nah ini kalau kita seperti ini. Tapi kalau dia persis seperti ini, nanti penguatannya tidak ada. Tidak ada gunanya. Jadi kita hanya mengurangi kelengkungannya. Jadi kelengkungan ini kita kurangi untuk apa? Supaya nanti dia sinyal ininya tadi hampir sama gelombang positif dengan gelombang negatifnya. Itu ya, itu tujuannya. Tapi kalau dia persis sama nanti ya penguatannya hilang. Seperti juga common emitter yang swabnya besar gitu ya. Nah, dia hampir sama nanti dengan penguatannya dengan common kolektor, tetapi impedansi outputnya besar gitu ya. Nah, ini juga tidak boleh dia sampai dia lurus benar nanti penguatan tidak ada. Ini dia. Nah, ini kita masuk ke ininya dulu, nanti baru kita ambil contohnya nantinya. Pastinya. Ini kalau transportasinya linear ya. Tapi kalau ini ide, nah ini tidak linear. Jadi idenya kuadrat. VGS-nya linear. 0, umpamanya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya kalau dia ini ya VGS-nya. Karena sini ya negatif kalau kanal N. Kanal P di sini dia. VGS-nya 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama 0 pada saat gate-nya itu 0 arus maksimal. Maka kanal N atau kanal P. Cuma nanti kalau kanal N berarti dia akan kurang arusnya jika gate-nya itu makin minus. Atau kalau kanal P berarti dia makin positif. Ya, turun ke bawah. Maksimalnya 8. Nah, bipolar kan tidak dari rendah ke atas, dari rendah langsung naik langsung jenuh. Di sini terus jenuhnya langsung ke garis bawahnya ya. Cut off dia. Ini VGS. Nah, ini kita masuk ke rangkaian pertama common sumber bersama. Kita mungkin nggak usah lama-lama yang minggu pertama ini ya, karena masih banyak. Kalau mau masuk bab baru juga kurang ya. Nanti kita habisin aja nanti ini pertemuan ini, sisanya nanti kita masuk ke yang hari Kamis ya nggak salah ya.
Ambil satu aja dulu ini ya, satu gerbang aja. Penguatan tegangan sumber bersih. Ya, mirip dia dengan ini sebenarnya ada RG di sini ya. Ini jangka VIN-nya. Makanya VIN di sini bukan V sumber ya. Tapi dia harus RG. Ya, seperti common meter. Cuman ininya JFET. Dari sini J menjadi tahanan rain, tahanan salt. Nah, di sini nanti tahanan gas. Ini tinggi nih, R1 R2-nya tinggi nih dalam mega. Kenapa? Supaya arus digilir sangat kecil. RL. Sehingga ininya sama. Jadi kalau kita AC, nah di sini kita tidak perlu mencari arus ID-nya. Nah, karena nanti dia langsung tegangan AC saja. Kalau di solar, karena kita harus DC-nya untuk mencari RE aksen kan, tahanan dalam emitter transistor. Ini tidak ada tahanan dalam media transportasinya. Ada tegangan AC, nah, ini short, ini drain ke ground, R1 ke ground, sehingga dia nanti outputnya RD-nya paralel dengan S paralel dikali RD paralel inputnya PIN-nya sama dengan S. Ini ya, tegangan AC. Ini tadi GM PIN. Transportasi dikali dengan ini sama dengan ini outputnya GM PIN dikali RD kan inputnya adalah PIN atau VGS. GM VGS tapi sama dengan VGS. Inputnya VGS. Get source. GM VGS RD RL itu VIN ya. Ini VIN. Sehingga nanti PO-nya min GN VGS RD paralel RF. Min itu menunjukkan beda besar. Bukan besarannya ya. Bukan ada yang tegangan bolak-balik, pasarnya bisa berbeda. Kalau di salah yang ada pasarnya nggak ada ya. Hidupnya tidak ada apa yang dipasarkan. RD-nya sama dengan bipolar. Kalau di bipolar, RL kecil, ini RD kecil adalah tahanan drain paralel dengan tahanan. Kalau tanpa beban dia RD saja. Itu berbahaya nanti kita bisa dibeban dia akan turun kan. Soalnya GF VGS RD min. Dan inputnya adalah VGS. Teman-teman. Sehingga Vout dibagi VIN min GM VGS RD dibagi dengan VGS. VGS bisa dicoret jadi bilang. Tinggal minus GM RD. Itu dia ininya. Ini ekuivalen untuk lainnya ya. RD paralel sakit. Jadi ini apa? Ini tadi kan. Tidak input. Kan? R1 paralel dengan R2. Tidak ada dia beta seperti ini ya. Akhirnya R1 paralel dengan R2. Kita nanti untuk outputnya, Z-outnya nih. Nah, ini dengan beban ya. Dan output dengan beban. Kalau tanpa beban dia RD. Sama juga di atas bipolar, kombinator tanpa bebannya adalah RC. Tapi RC nggak boleh kecil. Kalau kecil dia ini akan penguatan kecil. Nah, ini dia distorsi tadi. Gelombang positif dengan negatifnya berbeda. Hampir 2 kali lipat positif. Dimanapun titik kerja kita ambil. Ambil yang sini. Kalau diambil yang ini ya sama. Ini 2 kali di bawah. Kecil cuma dia kan. Ambil yang atas ini ya kan. Sehingga nanti kalau di transistor bipolar yang akan ya cacatnya itu tergantung dari titik kerja. Ya, Q-nya. Bisa dia positifnya dulu yang besar atau negatifnya ya gelombang positif atau gelombang negatif. Sedangkan kalau PET dia pasti gelombang negatifnya yang besar gelombang positif hampir 2 kali lipat maksimalnya ya. Hingga kalau ini diambil positif puncaknya, ini pasti lewat ke bawah cacat. Jadi diambil ini dia sehingga di sininya positifnya tidak sampai ke puncak. Kalau diambil puncak negatifnya akan ini dia nanti tahanan set ini yang kita kurangi, bukan hilang. Kalau hilang kan dia nanti penguatan nggak ada. Rugi kita kan tujuan keluar. Input kan sama ya, input itu kan sama positif negatifnya. Nah, tapi sampai di sini dia
Nah, kalau inputnya besar nanti dia akan cacat di negatif. Kalau inputnya kecil, dia masih tidak cacat. Karena apa? Nah, yang positifnya tidak sampai ke puncak. Yang negatifnya tidak cacat. Nah, sampai dia hampir sampai ke puncak saja nilai cacat. Nanti kita lihatnya nanti kalau inputnya diperbesar. Sehingga FED ini digunakan untuk sinyal kecil ya. Dia akan lebih cepat cacatnya dibandingkan dengan transistor. Nah, ini dulu kita istirahat dulu untuk ini ya, setelah maghrib. Nah, kita tutup dulu ya. Selesaikan dulu ya. Jadi besar penguatannya adalah AV-nya adalah ini kan RD kecil dibagi dengan dikali dengan GM. Sederhana sekali. Tidak ada dicari tegangan listrik. RD-nya ini dia adalah RD D paralel dengan RR. GM-nya sudah diketahui. Min GM itu artinya fasanya terbalik. Nanti di simulasi kita. RD-nya RD 3,6, RL-nya 10 kilo. Berarti di 3,6 dikali 10 berarti 36 ribu, ini 10.000 ya. Berarti 36 10-nya. Tambah ininya ribu. 36 juta gitu ya. Dibagi dengan 13,6 kilo. Katanya 2,647 kilo. Nah, paralelnya kan. Nah, AV-nya penguatan tegangannya ini adalah kebaliknya. Bukan penguatan tegangan ya. Ini adalah kanan. Membingungkan. Ini adalah tehanan beban AC ya. RD kecil. Ini penguatan tegangannya. AV sama dengan min GM RD. Min 2000 mikrosiemens, ini itu fasanya ya, dikali 2,647 kilo. Ini kita jadikan mili supaya mudah. Jadi 2 mili siman, 2 mili siman. Artinya ini kilo. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 dapatnya 1. Tinggal dikali 2. 2 dikali 2647. Kita berikan dua angka menjadi 5,2 lah ya, 5,29. Kalau ini 4, ini kan 7 jadi 14,1, 4 ya. Ininya menjadi 9, 94. Kalau 3 angkanya 94. Ya. 5, min 5, 29. Kecil ya. Nah, impedansi inputnya R1 paralel R2, tapi 1 mega paralel 1 mega dapatnya 500 kilo. Nah, kalau yang sama pasti separuh ya langsung ya. Nah, 1 kali 1 itu kan sama dengan 1, cuman meganya, mega kuadrat ya. Dari pangkat 6 jadi pangkat 12. Dibagi dengan 2, 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 12 dibagi 10 pangkat 6 dapatnya 10 pangkat 6. 1 dibagi 2 dapatnya 0,5. 0,5 10 pangkat 6 atau sama dengan 500 kilo ohm. Kalau kita cari ininya tadi langsung mencari 1 mega ke 1 mega di atasnya 1 kali kan, 1 kali 1 1. Mega kali mega ya mega kuadrat atau 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 12 kan, dibagi dengan 1 mega ditambah 1 mega 2 mega 10 pangkat 6 di atasnya 10 pangkat 12. Jadi dibagi tinggal 10 pangkat 6 di atasnya, cuman bawahnya 2 di atasnya 1 setengah 10 pangkat 6 dibagi dengan 2 menjadi
setengah kali 10 pangkat 6 atau 5 dikali 10 pangkat 5 atau 500 kilo. Sedangkan RG-nya nih, itu dari Vin gitu ya. Hasilnya kan, ini AV tadi, AV Vin. Ini bukan 0,4 ya, 5,29 ini ya. 5,29. Nah, kemudian, ini pembagi tegangan biasa. Jadi ini bukan Vin, tapi V sumber. Jadi, Vin sama dengan Zin dibagi dengan RG ditambah dengan Zin dikali dengan VG. Zin dibagi RG, atau ini boleh bolak-balik ya. Zin ditambah RG dikali VG. 500 bagi 0,8. Kalau ya RG-nya kecil, ini hampir sama. Tetap aja tidak sama ya, lebih kecil sedikit. Sehingga tegangan outputnya out adalah AV dikali VIN. AV-nya ini tadi 0,529, VIN-nya 0,873. Hanya minus 4, masih dalam biji. Nah, kalau kurang nanti baru kita swab. Ini saya lihatin ininya. Inputnya tadi 1 mili dulu ya. Nah, untuk cacatnya kita di sini. Saya simulasi. Nah, kalau di perhitungan ini kita nggak tahu ini cacat atau enggaknya ya. Nanti 4 kita akan bahas peak to peaknya, tegangan puncak ke puncaknya berapa yang diperbolehkan. Lewat daripada itu dia berarti akan cacat. Kalau di sini kita belum. Jadi belum besar kita isi, nah ini besarnya doang. Padahal dia udah cacat gitu ya. Nah, ini nanti kita hitung. Karena dia hanya sekian gitu ya. Jadi hati-hati. Ini tadi saya ambil 1 mili dulu ya contohnya. Jadi ini bagus ya, bagus. Ini saya jadikan yang 1 mili dulu. Ini ya. Ini juga 1 mili cukup. 1 mili juga coba dulu ya. 5 kali lipatnya. Saya jalankan ya. Nah, ini ya. Yang biru adalah output 5 kalinya kan. 5 kali lebih tadi kan. 5 kali lebih. Nah, kalau ini besar, nah ini akan cacat. Nah, di sini kita tidak bisa melihat cacatnya itu ya, nanti 4 kita. Berapa sih bolehnya tegangan puncak ke puncaknya? 100 tadi ya, ini dulu ya. 100. Masih datar nggak? Ini 500 ya, supaya sama. Nah, ini belum ya. Belum satu belum cacat, karena penguatannya kecil ya. 5 kali, 6 kali. Dari 1 jadi 100 kali ini, saya jadikan ini 200 dulu ya. 200 kali dari yang tadi. Ini naikin juga supaya berarti 100 ya. Ini mulai lihat outputnya ya, mulai bagian atasnya. Nah, sama runcingnya kan. 100, 200 kelihatan, nanti 300 makin muncul. Nah, cacat. Ini saya supaya mudah. 500. Nah, ini lihat. Nah, udah potong nih kan. Kan kebalikannya input ya. Inputnya positif, ininya negatif. Ya. Bagian negatifnya kalau nggak dibalik. Nah, ini kan cacat 300. Adalah hanya 1 tingkat ya. Cuma 2 tingkat. Nah, ini ya, cacat lagi. Nah, ini nanti kita untuk ininya apa namanya? Mau lihat berapa sih diperbolehkan puncak ke puncaknya supaya nggak cacat. Nah, nanti kita di penguat-daya nanti kita belajar itunya. Di sini kita hanya berapa kali dia. Nah, itu hasilnya itu hanya kuantitas, belum kualitas ya. Artinya dulunya kuantitas dan kualitas. Kualitasnya bagus apa enggak? Nah, nanti harus kita cek dengan puncak ke puncaknya berapa sih yang diperbolehkan supaya tidak cacat. Nah, kalau di simulasi kita bisa perlihatkan simulasinya gitu ya. Oh, berarti tegangan inputnya hanya sekian. Kalau penguatannya sekian, tidak bisa input sekian. Jadi cacat. Nah, supaya nggak cacat, ya berarti inputnya kita kurangi. Karena kan
dari sumber nggak bisa hitung kurang ditambah kan. Makanya kalau kurang ya kita kuatkan. Kalau lebih ya berarti pembagi tegangannya yang menurunkannya. Nah, pembagi tegangan di sini tadi, berarti arus ininya kita besarkan lagi. Nah ini ya sama. Nah, nanti apa? Ini kan RG udah dari komponen gitu ya. Nah, ininya diturunin supaya 100 kilo ini nggak bisa kita ini kan. Ini dan kan dari sumber ini nih, R-nya itu berasal dari R daripada tegangan generator ya. Dari generatornya RG ini. Sehingga ini yang kita kurangi supaya apa? Kalau ini kecil kan ininya besar, sehingga dia akan turun. Nah, turun nanti jika penguatan besar dia akan, jika input ininya besar, dia tidak cacat. Jadi ini yang diakali. Karena sumber tidak bisa, karena tidak semua sumber itu biasanya dari luar gitu ya. Nah, ininya yang kita gunakan RG sama ya. Itu sudah satu paket ini. Cuma sumber ini gelombangnya ini hardware-nya ya. Sehingga nanti harus ininya yang bisa kita atur. Yang bisa kita atur mana? Ya rangkaian kita. Ya rangkaian kita kan ini. RG ini dari sumber dia. Paket. Ini yang kita atur. Supaya ininya turun. Tapi kalau ininya kecil ya udah ini besar nggak masalah. Karena RG ini kalau di sini ya semakin besar ya. Nah di sama juga untuk transistor bipolar itu harus dihitung semua karena nanti titik kerjanya bergeser ya. Salah satu R yang diganti, R1 diganti juga bergeser. RE diganti dia juga bisa bergeser. SC diganti juga bergeser. Jadi ada 4, R1, R2, RC sama RE gitu ya. Kalau betanya berubah dia juga akan berubah. Karena isi berubah, tentu nanti VCE akan bergeser kan. VCE makin besar, berarti VCE makin kecil, berarti dia akan titik kerjanya bergerak ke atas. Sedangkan kalau betanya turun, berarti kerja bergerak ke bawah. Nah, itu dia kalau untuk komarnya. Di sini juga sama. Atas-atasnya yang ada titik tengahnya. IDSS, ID-nya berapa. Nah, itu dia ya. Untuk ininya. Nah, cukup kita. Nanti kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang lain biar sama-sama mengikuti ya yang pertemuan terakhir nanti. Untuk ini juga common source juga, cuman di SWAM. Cuma SWAM-nya beda, bukan untuk kestabilan, cuman untuk kalau sinyal besar dia akan cacat gitu ya. Dimana di SWAM cacat. Nah, sama juga dengan SWAM-nya common emitter. Jadi dia dibenamkan pengaruhnya. Kan ini pengaruhnya adalah transkondutansi GM atau YFS. Sedangkan di parameter di transistor bipolar adalah RE aksennya atau betanya kan. Yang mempengaruhi. Itu yang dikurangi pengaruhnya. Sehingga dia diganti pun, dia akan. Pertama risiko juga ada, tapi nanti penguatan kita akan berkurang. Nah, caranya itu lagi ya tinggal di kaskade kan. Kita bukan hanya kuantitas tadi ya, yang penting besar, tapi juga kualitas. Dia tidak boleh cacat. Jadi kuantitas dan kualitas itu harus berbarengan. Nah, terpaksa nanti ya kita terpaksa nambah komponen material gitu ya. Tidak daya yang diharapkan tidak. Nah, ini baru preamp ya. Nanti setelah UTS kita masuk ke penguat dayanya. Jadi outputnya itu tidak dari sinyal generator lagi atau dari sinyal yang mau dikuatkan, dari sinyal peralatan ya, tetapi langsung dari rangkaian yang ini yang kita buat. Sehingga dia outputnya bisa lebih besar karena hasil yang sudah dikuatkan. Nah, itu juga kita cukup minggu ini ya. Nanti bukan minggu ini, nanti hari Kamis ya. Jam 7 ya, setengah 8 ya? Iya, hari Kamis Pak, jam kedua. Cukupkan sekian ya. Ya, Pak. Tutup pertemuan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi nanti hari Kamis ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama.